Selamat pagi buat seluruh anak didik kami. Salam sehat buat kita. Kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ya, jadi meskipun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus semangat untuk belajar. Ya. Nah, materi kita untuk video kali ini masih mengenai pesawat sederhana, ya, karena pesawat sederhana itu kemarin di awal sudah Ibu jelaskan ada 3, ya kan, ada tuas atau pengungkit, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua bidang miring, itu juga minggu yang lalu sudah selesai, dan kali ini kita akan membahas pesawat sederhana katrol, ya. Nah, ini materi yang terakhir di bidang pesawat sederhana. Jadi seperti biasa kita harus membahas dulu tujuannya. Apa tujuan kita dalam mempelajari katrol ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke tujuannya, kita mengawali aktivitas kita dengan berdoa di rumah kita masing-masing. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan kita untuk mempelajari katrol ini, yang pertama, kamu harus mampu memahami pengertian dari katrol itu, ya. Jadi seperti tuas juga, ini pengertiannya alat yang digunakan untuk memudahkan kita melakukan memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, kamu bisa menjelaskan apa keuntungan mekanik dari katrol itu. Berarti kalau menjelaskan keuntungan mekanik, berarti ini persamaan atau rumusnya, ya. Nah, itu tujuan kita mempelajari katrol. Nah, di sini bisa kita lihat contoh-contoh katrol yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini bisa kamu lihat. Yang pertama itu katrol pada sepeda, ya. Nah, kemudian ini katrol jenis-jenis katrol tetap, ya. Kemudian ini sama sih seperti pada sepeda, ini sepeda motor, ya, cuma dilengkapi dengan mesin. Nah, kemudian ini perpaduan dari jenis-jenis katrol, karena katrol itu nanti juga dibagi atas katrol tetap, ya, ada katrol bergerak. Nah, nanti perpaduan keduanya akan menghasilkan jenis-jenis katrol yang lebih lagi untuk melakukan tugasnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada miniatur, ya, dari katrol itu yang bisa bergerak, yang bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini juga. Kemudian ini nanti kita gunakan kalau sudah ada persamaannya, hitungannya, ya. Jadi ini ada rumusnya, katrol tetap, kemudian katrol bergerak, ya, kemudian katrol majemuk, ya. Ini perpaduan katrol tetap dan katrol bergerak menghasilkan katrol majemuk, ya. Nah, jadi dari rumusnya ini bisa kita lihat. Ini keuntungan mekaniknya 1, ya kan? Kalau yang tetap, kalau yang bergerak itu ada 2 keuntungan mekaniknya, ya. Jadi dari mana 2 ini? Ini ada persamaannya. Kemudian katrol yang majemuk atau disebut juga dengan katrol takal, ya. Ini ada 3, ya. Jadi ini nanti bisa kita lihat persamaannya dalam soal-soal yang kita gunakan nanti. Oke. Nah, di sini ada Ibu berikan video, ya, video untuk membantu kamu mendampingi video yang Ibu berikan ini. Nanti kamu bisa klik, ya, di sini, nanti bisa kamu klik di sini. Nah, nanti akan kamu pahami. Oke. Nah, kita lanjut untuk definisinya. Tadi yang pertama tujuannya kita kan kita bisa memahami apa arti katrol itu, ya. Nah, jadi di sini katrol itu bertugas untuk membantu kita dalam memindahkan benda, ya.
ke tempat yang lebih tinggi. Ya, nah jadi di sini bisa kita lihat katrol pada tiang bendera. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita upacara bendera setiap hari Senin ya, sebelum kita COVID itu setiap hari Senin kita lakukan upacara bendera. Nah ini benderanya kan dari bawah tuh naik ke atas. Nah itu tadi tujuannya dari katrol ini. Ya, nah sampai di sini lalu nanti disimpulkan tali di bawah. Jadi ini katrolnya yang dilingkari merah ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini katrol pada timba sumur ya, atau disebut juga kerean ya. Kalau misalnya wilayah rumahnya sulit untuk mendapatkan air, maka dibuatlah sumurnya itu sampai 10 meter kedalamannya kan. Maka untuk membantu kita meringankan posisinya kan lebih susah itu untuk ke bawah daripada kita memutar arahnya ya, jadi lebih ringan pekerjaan kita. Nah kemudian yang ketiga contoh dari katrol tetap itu katrol pada tali pancing ya. Ini bisa kita lihat anak-anak kami suka memancing. Nah bisa paham, atau yang belum ya bisa dilihat juga nanti YouTube bagaimana menggunakan itu ya. Nah di sini itu tadi contoh-contoh dari katrol tetap ya kan, katrol nih. Tadi Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama itu katrol tetap. Nah kemudian kita lihat pada katrol tetap ini besar kuasa sama dengan berat bebannya ya. Fungsi katrol tetap adalah mengubah arah gaya untuk mempermudah melakukan usaha. Nah tadi contohnya pada sumur tadi karena misalnya kita tadi mau ngambil air ya kan, yang kedalamannya misalnya 10 meter misalnya kan, kedalaman daripada sumur itu kan susah untuk melihat ke bawah, jadi diputarlah arahnya. Nah jadi kita lihat tadi. Nah untuk mengubah arah gaya itu untuk mempermudah usaha kita untuk mengambil air itu. Ini bisa kita lihat kalau pada sumur-sumur yang jauh, misalnya di daerah yang panas ya, misalnya daerah sawit itu mereka menggunakan sumur yang dalam untuk mencapai adanya air ya. Jadi diubah arahnya, itulah guna dari katrol tetap ini. Jadi W sama dengan F ya. Jadi keuntungan mekanik pada katrol tetap ya, ini KM-nya keuntungan mekanik W ya per F sama dengan 1. Jadi keuntungan mekaniknya 1. Ini dia animasinya. Nah yang kedua katrol tunggal bergerak ya. Nah tadi tetap, kalau ini bergerak ya. Jadi ini F sama dengan setengah kali W ya. Keuntungan mekanik pada katrol tunggal bergerak itu sama dengan KM W per F sama dengan 2F per F sama dengan 2. Nah jadi untuk mendapatkan ini persamaannya seperti yang di awal tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Nah kemudian yang ketiga itu katrol majemuk. Nah besar gaya kuasa untuk mengimbangi berat beban dapat dinyatakan dengan menghitung jumlah penggal tali. Nah penggal talinya ini 1, 2, 3 itu maksudnya penggal talinya dalam sistem katrol ya. Nah jadi F-nya sama dengan 1/3 kali W. Jadi keuntungan mekanik pada sistem katrol majemuk adalah sama dengan jumlah penggal tali sistem katrol. Makanya di sini KM W per F sama dengan 3. Tadi 3 talinya ini kan per F sama dengan 3 ya. Nah yang berikutnya masih dalam katrol juga, perpaduannya itu roda gigi atau gear. Nah ini bisa kita lihat pada roda sepeda ya. Ini merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan.
Nah, jadi kalau ini animasinya, coba kita misalnya lihat aslinya. Nah, ini dia. Oke, nak. Nah, jadi untuk kali ini karena materi pesawat sederhana sudah selesai, Ibu berikan kesimpulan dari materi kita di TUAS, ya kan? Nah, kemarin banyak contoh-contoh yang Ibu berikan itu untuk anak didik kami, tapi masih ada kira-kira 30-40% lagi lah ya yang belum paham untuk menentukan di mana titik tumpunya, di mana titik bendanya, dan di mana titik kuasanya. Nah, kemarin di video sebelum ini sudah Ibu berikan bagaimana cara menghafalnya, ya kan? Itu ada Ibu kasih tu beku, ya kan? Jadi tu itu titik tumpunya, ya kan? B-nya titik bebannya. Nah, yang ketiga itu tu beku, kuasanya, titik kuasanya. Jadi itu misalnya kita lihat di sini ada Ibu pegang jedai rambut, ya kan? Nah, jadi kita pegang ini, yang kita pegang ini, nah, inilah kuasanya, kita yang berkuasa untuk melakukan apa tugasnya. Lalu ini kuasanya, nah di situ kan ada titik tumpunya, bertumpu antara bagian yang sini dengan yang di sini yang saya pegang. Nah, ini dia kan. Nah, jadi beban rambut yang mau ditumpukannya, yang mau diikatnya, yang mau dikumpulkannya di sini, itulah bebannya. Nah, jadi titik kuasa, titik tumpu, dan beban. Nah, jadi untuk titik beban dan titik kuasa ini bisa saja nanti ini di depan, titik kuasanya bisa titik bebannya bisa di belakang kan posisinya. Nah, jadi yang menjadi acuan kita adalah ini tu bekunya tadi yang berada di tengah-tengah, ya kan? Berarti titik tumpunya. Berarti kalau titik tumpu di tengah-tengah, ya kan? Itu bisa kamu perhatikan contoh-contoh soal yang Ibu berikan itu. Kalau misalnya titik tumpunya di tengah, ya, nah ini seperti ini berarti dia jenis tuas yang pertama, ya karena nah inilah kawan-kawannya. Ini gunting misalnya kan, ini titik tumpunya, ini kuasanya kita, di sini bebannya, ya kan? Nah ini juga ini tang, ya kan? Nah ini titik kuasanya kita, lalu ini titik tumpunya, ini bebannya, apa tugasnya, ya. Ini contoh-contoh, masih banyak lagi sih contoh-contoh yang bisa kita berikan, ya. Cuman satu lagi ada potong kuku, ya kan. Nah ini yang bisa Ibu berikan untuk membantu kamu memahaminya untuk jenis tuas yang pertama, ya. Lalu untuk tuas yang kedua, ya kan, jenisnya berarti ada bendanya di tengah-tengah. Ini Ibu pegang cap rambut, ya kan? Nah di sini titik tumpunya, ini bebannya di tengah-tengah. Di sinilah rambut kita. Ini misalnya rambutnya kan dijepit, atau ini rambut Ibu dijepit ini, ya kan? Nah lalu di tengah-tengah kan bebannya itu, ini titik tumpunya, ini kuasanya di situ juga kan. Jadi yang acuan kita adalah titik bebannya, di mana beban itu. Tadi yang pertama itu titik tumpunya di tengah. Yang kedua tu beku, berarti bebannya di tengah. Nah itu yang bisa anak didik kami biar nggak bingung, ya. Ibu ulang tadi yang pertama titik tumpu, titik tumpunya di tengah-tengah tadi kan, ini jeda ini. Nah kalau ini bebannya di tengah-tengah, ya kan. Nah itu untuk jenis tuas yang satu dan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah ini kuasa kan, misalnya ini hektar kan. Nah ini kuasanya di tengah-tengah yang kita pegang. Ini kita menghektar kertas. Inilah titik tumpunya, ya kan. Ini titik bebannya. Jadi kuasanya yang jadi acuan kita. Oke nak, itu untuk jenis yang ketiga. Nah itu pesawat sederhana di bidang tuas. Kalau misalnya
pesawat sederhana bidang miring, ya kan? Bidang miring, pisau misalnya kan, seperti kemarin itu ada tangga. Nah ini ibu kasih pahat, ya. Ini lebih sederhana sih untuk memahaminya. Yang agak susah itu tuas ya nak ya, untuk menentukan titik tumpu, titik beban dan kuasa. Jadi itu tadi ibu ulang lagi, ingat saja tu bekunya, ya, yang ada di tengah-tengahnya. Tu titik tumpu, B bebannya, tu beku punya titik kuasanya. Oke nak. Nah itu mengenai tuas, kemudian bidang miring, kemudian yang terakhir ini katrol, ya. Jadi untuk video kali ini ibu tugasnya kamu tulis materi ini di catatan kamu dan digambar, ya, digambar ini tadi katrolnya. Nah, jadi sengaja ibu nggak ngasih tugas untuk video kali ini. Nah ini tapi materi-materi ini digambar, ya, jenis katrolnya, katrol majemuk tadi, katrol bergerak. Kemudian kalau gambar ini nggak usah nak, yang teorinya aja. Nah ini katrol tetap, katrol majemuk, dan katrol bergerak tadi. Tulis dengan rapi, ya, dipahami, sehingga bisa nanti kita masuk ke persamaannya bisa paham. Oke nak? Nah nanti kamu tuliskan di catatan, lalu selesai itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke nak? Nah jadi nanti untuk pertemuan berikutnya ibu kasih tugas hitungannya, persamaannya. Jadi untuk kali ini catatan. Oke nak? Selamat pagi dan tetap semangat.